Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladhi an'ama alayna bitaysiri as-siyami wal qiyam wa ja'ala thawaba man fa'ala dhalika تكفير الخطايا والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على سيدنا وشفيعنا وقدوتنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي آمين يا رب العالمين. أيها الحاضرون والحاضرات أيها الآباء والأمهات الصائمين والصائمات, segenap yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah, Bapak dan Ibu jamaah salat malam di masjid yang mulia ini Al-Huda, marilah terlebih dahulu kita persembahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia, anugerah, nikmat-nikmatnya dan juga rahmat kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti kepada kita, selalu diberikan kepada kita iman dan Islam, taufik serta hidayah. Alhamdulillah masih diberikan kepada kita, termasuk pula kesehatan serta kesempatan juga diberikan oleh Allah kepada kita. Kami mengajak kepada al-fakir pribadi, para jemaah sekalian khususnya, dan kepada semua jamaah hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian umumnya, sekali lagi marilah kita sampaikan syukur kita atas karunia nikmat yang khusus dari Allah ini, yakni nikmat iman Islam, taufik serta hidayah. Ini sekali lagi sungguh merupakan nikmat yang khusus dari Allah. Taufik tidak diberikan kepada sembarang umat oleh Allah. Hidayah juga tidak diberikan kepada sembarang hambanya. Yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah hanya hamba yang benar-benar dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun nikmat kesehatan, kesehatan itu tidak termasuk nikmat yang khusus dari Allah, tetapi nikmat yang umum. Yang muslim, yang beriman diberikan kesehatan oleh Allah. Yang kafir pun, yang taat, yang maksiat diberikan kesehatan oleh Allah. Tetapi kita harus bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberikan kesehatan, kesehatannya kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, maka ini sungguh merupakan nikmat yang umum namun dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tidak boleh kita lupakan syukurnya kepada Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus bersyukur ketika diberikan kesempatan, kemudian kesempatan itu kita gunakan untuk taat kepada Allah. Termasuk kesempatan kali ini untuk tahun 1443 Hijriah
kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah menyelesaikan hari demi hari di bulan Ramadan untuk melaksanakan siam Ramadan di siang harinya, untuk melaksanakan qiyam Ramadan di malam harinya. Sejak dari 10 pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah kita lalui bersama. Kesempatan itu juga masih diberikan oleh Allah kepada kita bertemu dengan 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Sejak malam 11 Ramadan hingga hari 20 Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dan saat ini kita dihantar oleh Allah bertemu dengan 10 hari yang ketiga, 10 hari yang terakhir. Pada 10 yang pertama, para jemaah sekalian, Allah menggelar rahmat kasih sayangnya. 10 hari Allah menyelimuti hambanya yang berpuasa dengan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang telah mendapatkan rahmat itu di 10 hari yang pertama. Bukan hanya kita tentunya, kedua orang tua kita, keluarga tercinta kita, termasuk generasi penerus kita, putra dan putri kita. Bahkan mudah-mudahan seluruh zuriyah keturunan kita ila yaumil qiyamah akan dijadikan oleh Allah dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jemaah sekalian, pada 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, Allah menggelar pintu maghfirahnya kepada segenap hambanya. Mutiara yang kedua tersebut benar-benar dianugerahkan oleh Allah untuk hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman wahtisaban, karena demi cintanya dan mengharap ridhonya kepada Allah. Dan itu pun sudah kita lewati bersama. Semoga amal ibadah kita, baik itu siam ataupun qiyam Ramadan kita di 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, semuanya akan dijadikan amal ibadah yang maqbulah, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saat ini para jemaah sekalian, kesempatan berikutnya, kita juga diberikan kesempatan, ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk kembali melanjutkan istiqomah kita, ibadah kita di masjid yang kita cintai ini. Mari sejenak kita muhasabah para jemaah sekalian. Kita bisa hadir di tempat yang mulia, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, bukan karena faktor pribadi kita, bukan karena faktor sergapnya kita, kata orang Jawa, tetapi kita bisa hadir di tempat yang mulia ini hanya semata-mata karena cinta Allah kepada kita, hanya semata-mata karena pilihan Allah kepada kita. Bukan kita yang memilih para jemaah sekalian, tetapi Allah yang memilih kita. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya, maka tidak ada kekuatan pun yang sanggup mengeluarkan hidayah tersebut dari hamba yang telah dipilih oleh Allah. May yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang sudah diberikan keputusan untuk mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada kekuatan sebesar apapun yang mampu menggeser hidayah Allah tersebut dari hamba yang sudah dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang akan dapatkan jatah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, siapapun yang tidak dipilih oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, tidak diputuskan oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya, maka juga tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan pun yang sanggup membimbing orang tersebut untuk mendapatkan hidayah Allah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, siapa yang sudah dilupakan dan dicampakkan oleh Allah wal'iyadzubillah, maka dia tidak ada harapan lagi sebagai penolongnya untuk mendapatkan hidayah Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan di malam 23 ini para jemaah sekalian, kita juga bermunajat kepada Allah
Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Ramadan tahun ini bukan pertemuan yang terakhir. Tapi mudah-mudahan kesempatan demi kesempatan masih akan diberikan kembali oleh Allah. Dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam yang semakin sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah para jemaah sekalian, di malam 23 ini kita niatkan, kita ikrarkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Mari pahalanya kita persembahkan kepada kedua orang tua kita. Kita berikan kepada ayah kita. Kita persembahkan kepada ibu kita yang telah melahirkan kita, yang telah menjaga kita, mengasuh kita. Dan mungkin lupa kita bahwa setiap desah nafas ibu kita adalah doa bagi masing-masing putra ataupun putrinya. Mungkin ada yang bertanya, kalau semua amal ibadah kita, pahalanya kita haturkan kepada kedua orang tua kita, lalu kita dapat apa? Pahala solat kita kasihkan ke ibu kita. Pahala ibadah yang lain kita persembahkan untuk kedua orang tua kita. Lalu kita dapat apa? Bukankah kita yang melakukan semua ibadah tersebut? Memang para jemaah sekalian, kalau hitungan itu, hitungan kita manusia, ibaratnya saat ini kita mendapatkan satu bingkisan, kemudian kita pulang ke keluarga kita, kemudian bingkisan itu di jalan kita serahkan orang lain, maka kita kembali ke rumah tidak membawa bingkisan lagi, karena bingkisan itu sudah diberikan kepada orang lain. Tetapi kalau itu hitungannya dengan Allah para jemaah sekalian, satu pahala ibadah yang kita persembahkan kepada kedua orang tua kita, bukan berarti kita akan kehilangan pahala itu. Allah berjanji para jemaah sekalian, likulli hasanatin bi asyri amsalihah. Satu kebaikan yang kita lakukan, yang kita persembahkan untuk Allah misalnya, Allah akan mengganti minimal 10 kali. Artinya kalau kita ngasih satu bingkisan pada kedua orang tua kita atau salah satunya, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah 10 bingkisan. Itu kalau kita lakukan di luar bulan Ramadan. Tetapi kalau kita lakukan di dalam bulan Ramadan, berapa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Satu amal ibadah, satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan mengganti itu semua minimal 70 kali lipat. Bahkan kata Nabi, ila sab'i mi'ati dhi'afin. Bukan hanya 70, tetapi bisa mencapai angka 700 kali lipat. Alhamdulillah. Maka mari di malam yang mulia ini sejenak kita hadirkan, kita bayangkan fisik kita jauh dengan ayah dan ibu kita saat ini, karena mungkin kedua orang tua kita sudah dipanggil, sudah diambil oleh Allah. Kita sudah tidak bisa lagi untuk menatap wajah beliau. Kita tidak bisa memandang lagi wajah beliau, karena beliau saat ini sudah berada di alam kuburnya. Kita saat ini tidak bisa menyentuh tangan lembut atau tangan kasar beliau, karena beliau saat ini sudah dipanggil dan diambil kembali oleh Allah. Itu dari fisik para jemaah sekalian. Namun dari batin, mari kita dekatkan kembali ayah dan ibu kita. Bayangkan, sebentar lagi kita akan sujud bersama kepada Allah. Kita bisa sujud, kita bisa munajat, kita bisa rukuk, kita bahkan bisa iktikaf di masjid yang mulia ini. Insya Allah, karena berkat buah doa daripada ibu kita, buah daripada doa ayah kita. Mungkin kita tidak pernah mendengar ketika kita kecil bahwa ayah dan ibu kita sudah selalu bermunajat kepada Allah, jadikan putra-putri kami ya Allah putra-putri yang saleh dan salihah. Jadikan putra-putri kami ya Allah hamba pilihan-Mu. Bimbing ia di jalan-Mu ya Allah. Jadikan ia sebagai hamba-hamba pilihan-Mu.
Mungkin itu doa kedua orang tua kita dikala kita masih kecil, para jemaah sekalian. Dan doa itu telah dikabulkan oleh Allah ketika sang anak tersebut menginjak dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja sampai dewasa. Dia masih menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang taat kepada ajaran agamanya. Yakini para jemaah sekalian, ini berkat pendidikan dan bimbingan, terutama doa kedua orang tua kita. Masih beruntung anak yang masih bisa dekat dengan kedua orang tuanya. Mungkin di antara kita malam ini pulang atau keluar dari masjid yang kita cintai ini, sepulang dari tempat yang mulia ini, kita masih bisa menyapa kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih bersama kita di dunia. Lalu bagaimana dengan kedua orang tua kita yang sudah kembali ke alam barzakhnya? Kita tidak bisa memanggilnya, kita tidak bisa memandangnya, kita tidak bisa mencium tangannya. Mungkin tinggal penyesalan para jemaah sekalian. Berapa kali ayah dan ibu kita mencium tubuh kita? Berapa kali yang pernah kita lakukan untuk mencium tubuh kedua orang tua kita? Orang tua yang masih bersama kita di dunia saat ini masih ada kesempatan untuk kita menyentuhnya, untuk kita memandangnya, untuk kita meminta maaf dan minta doanya. Tetapi bagaimana dengan kedua orang tua yang sudah saat ini meninggalkan kita di dunia? Apa yang bisa kita lakukan kepada beliau kecuali doa kita kepada beliau? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tubuh kita sudah dicium oleh ibu kita. Bukan hanya wajah kita yang dicium oleh ibu, bukan hanya tangan kita yang pernah dikecup oleh ayah kita, tetapi seluruh tubuh kita sudah dirangkul oleh ibu kita. Bahkan telapak kaki kita sudah dicium oleh ibu kita. Bukan sekali ibu mencium kita. Pertanyaannya, pernahkah kita mencium kaki ibu kita yang melahirkan kita? Sungguh beruntung anak yang pernah mencium kedua kaki ibunya. Sungguh beruntung anak yang pernah mencium kaki ayahnya. Ridallah fi ridal walidain. Siapapun yang memulai kehidupannya di pagi hari dengan maksiat kepada Allah, namun orang tersebut membuat kedua orang tuanya ridha, Allah tidak murka dengan kemaksiatannya. Allah akan ridha karena anak tersebut telah membuat orang tuanya ridha saat itu. Man asbaha muskhitan lillah wa murdiyan liwalidayh. Barang siapa yang membuka kehidupannya di pagi hari, membuat Allah murka saat itu, namun di sisi yang lain di waktu itu juga anak tersebut telah membuat kedua orang tuanya bahagia dan ridha kepadanya, Allah mengabaikan kemaksiatan hamba tersebut. Ma'asyiral hadirin, begitu juga sebaliknya, barang siapa yang memulai aktivitas hidupnya dengan perbuatan yang membuat ridha Allah, namun dia membuat murka kedua orang tuanya, Allah juga mengabaikan perbuatan ibadahnya kepada Allah tersebut. Allah murka kepada anak tersebut. Maka mari para jemaah sekalian, kita ikrarkan, kita niatkan agar kita menjadi benar-benar menjadi anak yang saleh dan salihah, yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Jangan putus asa, masih ada sarana untuk kita dekat dengan beliau. Kita bisa dekat dengan doa kita kepada beliau, walaupun kita tidak bisa lagi menyentuh tangan beliau. Guru kita, guru saya, Al-Habib As-Segaf bin Hasan Baharun pernah menyampaikan dalam tausiahnya, saat ini yang aku lakukan sepeninggal abahku, kalian perlu tahu. Di depan santrinya beliau mengatakan, apa yang aku lakukan setiap aku hendak mengajar. Sebelum aku mengajar, aku masuk ke kamar ibuku. Dan apa yang aku lakukan? Aku menatap wajah ibuku. Setelah aku memulai dengan mengucapkan salam kepada beliau. Setelah aku salam, aku ambil tangan ibuku. Kemudian aku setengah sujud dan aku angkat kaki ibuku. Aku menciumnya. Dan ketika hidungku berada di kaki ibuku,
Satu ucapan yang aku sampaikan kepada Allah, ya Allah, ridhamu ya Allah. Aku mengatakan seperti itu ketika aku mencium kaki ibuku. Ya Allah, ridhamu. Itu saja yang aku sampaikan kepada Allah. Aku tidak minta yang lain. Karena apa kata beliau? Aku ketika mengajar kalian akan diterima oleh Allah kalau aku ikhlas. Tapi kalau aku capek, kalau aku lagi kesal, sehingga kurang ikhlas aku mengajar, maka perbuatanku saat itu tidak akan diterima oleh Allah. Aku dakwah keliling dari pulau ke pulau, akan diterima oleh Allah. Itu pun kalau aku ikhlas. Tetapi ketika aku mencium kaki ibuku, aku yakin Allah langsung ridha kepadaku. Karena di mana aku naruh wajahku, aku tidak menaruh di lutut ibuku, tetapi aku taruh wajahku di telapak kaki ibuku. Satu ucapan yang aku sampaikan kepada Allah, ya Allah, ridhamu ya Rabb, ridhamu ya Rabb. Maka selagi orang tuamu masih bersamamu di dunia ini, lakukan itu supaya engkau mendapatkan kemuliaan yang hakiki, bukan hanya di dunia, terlebih kelak di hadapan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari para jemaah sekalian, mau apa sebentar lagi kita kepada Allah? Kita mungkin sebentar lagi akan qiyamul lail, sebentar lagi kita akan sujud kepada Allah. Tapi mari sejenak, sejenak, apakah urusan kita dengan orang tua kita sudah beres? Kalau masih belum beres, bertaubatlah para jemaah sekalian, sebelum datang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun besarnya kekayaan kita, kemudian kita berikan kepada kedua orang tua kita, tidak akan mampu, sekali lagi saya ulangi, tidak akan mampu mengembalikan dan menyamai budi baik yang telah diberikan kepada kita oleh kedua orang tua kita. Mungkin para jemaah sekalian sebagai renungan, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dalam riwayat di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ada seorang anak yang menggendong ibunya dari negeri Baghdad, dari bumi Irak. Ibunya digendong seraya mengucapkan dalam hatinya, aku akan pergi ke kota Mekah, kota kelahiran Rasulullah. Aku akan menggendong ibuku, aku bersumpah tidak akan aku sentuhkan telapak kaki ibuku ke buminya Allah. Aku akan mengangkatnya dari rumah ini sampai di hadapan Baitullah. Berangkatlah sang anak menggendong ibunya para jemaah sekalian. Dia hanya menurunkan ibunya setiap bertemu dengan Jumat, setiap bertemu dengan masjid. Karena disitulah ia sujud kepada Allah bersama ibunya. Artinya kaki ibunya sejak diangkat dari rumahnya hanya disentuhkan di bumi yang paling mulia, yakni di masjid demi masjid. Sampai tibalah anak tersebut di hadapan Baitullah. Kemudian dipiturilah Ka'bah tadi, dikelilinginya Ka'bah tersebut, yakni ibadah tawaf. Ibunya masih digendongnya. Selesai tawaf menggendong ibunya, dia gendong ibunya ke tempat sa'i, digendong lagi sambil membayangkan di tanah ini Siti Hajar telah berjalan ke sana kemari dari Bukit Safa ke Marwah demi anaknya. Ibu yang salehah, ibu yang bijaksana, demi mempertahankan hidup putranya Nabi Ismail, lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah hanya untuk mencari asupan kehidupan, bukan untuk dirinya, tapi untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ia bayangkan perbuatan Sayyidina Hajar saat itu para jemaah sekalian. Sampai rampung sa'inya, ibunya masih digendongnya. Ia berangkat ke Arafah melaksanakan wukuf di sana, masih digendong sang ibu tercintanya. Ia berangkat ke Musdalifah, ibunya masih digendong. Berangkat ke Mina, ibunya masih digendong. Melempar 3 jumrah, ibunya masih digendong. Kembali lagi ke Baitullah, tawaf ibadah sampai selesai hajinya, masih menggendong ibunya. Selesai melaksanakan haji bersama ibu tercintanya, ia menghadap kepada sang khalifah seraya bertanya, wahai khalifah, sudah aku lakukan ini semua hanya untuk ibuku. Perkenankan hamba bertanya, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, sudahkah aku membalas jasa ibuku? Perhatikan para jemaah sekalian, apa jawaban Amirul Mukminin? Ya hadza, wahai anak, alangkah mulianya perbuatanmu
Alangkah agungnya perbuatanmu, engkau gendong ibumu dari rumahmu tanpa engkau sentuhkan telapak kaki ibumu kecuali di tempat yang suci. Dan engkau telah merampungkan satu ritual besar dalam Islam, yakni melaksanakan ibadah haji. Engkau lakukan dengan menggendong ibumu. Betapa mulia perbuatanmu, hai anakku. Namun ketahuilah, wahai putraku, jangankan sekali kamu lakukan semacam ini berulang kali setiap tahun, tidak akan mampu membalas satu desahan nafas ibumu ketika akan melahirkanmu. Tidak bisa, wahai anakku. Walaupun kamu haji menggendong ibumu, itu tidak akan mampu membalas jasa kasih sayang ibumu satu nafas saja ketika hendak melahirkanmu. Mari para jemaah sekalian, di malam yang mulia ini, kita dekatkan ibu kita. Kita pandang ibu kita. Bayangkan saat ini panjenengan tidak duduk bersama jemaah yang lain, tetapi bayangkan saat ini panjenengan bersimpu di hadapan ayah dan ibu kita, seraya memandang ibu kita, minta maaf kepada beliau, haturkan doa cinta kita kepada kita. Ya Rabb, ampuni hamba, ampuni ayah dan ibu kita, muliakan ibu kita ya Rabb, siapkan tempatnya di surgamu ya Rabb. Hamba tidak bisa membalas budi baik kasih sayang ibu kami kepada kami ya Rabb. Dan saat ini engkau takdirkan hamba bisa i'tikaf di masjid yang mulia. Engkau takdirkan saat ini kami sebentar lagi melaksanakan qiyam Ramadan, bukan karena semangat hamba ya Rabb, tetapi karena semata-mata taufik dan hidayahmu. Dan dalam kondisi kami mendapatkan taufik darimu, kami mengundang dalam hati hamba ayah dan ibu kami ya Rabb. Muliakan ayah dan ibu kami ya Allah. Muliakan ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni salah dan dosa ibu kami ya Rabb. Di malam ini, di tempat ini ya Allah, kami sampaikan ikrar kami ya Allah. Seluruh ibadah kami, kalau itu bernilai di hadapanmu ya Allah, persembahkan pahalanya untuk ayah dan ibu kami. Kami tidak bisa lagi membalas ibu kami ya Allah. Kami banyak dosa kepada beliau. Kami sering durhaka kepada beliau. Berkali-kali ibu memanggil kami, tetapi kami seakan-akan tidak mendengar panggilan ibu kami ya Allah. Kami taubat ya Allah. Kami taubat ya Allah. Satu bekal kami kepadamu ya Allah, dengan menghadirkan ayah dan ibu kami dalam batin kami ya Allah. Kami ingin mengharap ridhamu ya Allah. Kami tidak bisa mencium kaki ibu kami, terlambat ya Rabb. Terlambat ya Allah. Karena ayah ibu kami telah Engkau panggil, ayah dan ibu kami telah Engkau ambil ya Allah. Namun bagi anak-anak yang masih bisa menatap kedua orang tuanya, masih bisa memegang kedua orang tuanya, masih ada kesempatan ya Allah. Sepulang dari tempat ini, kami bisa memeluk ibu kami ya Allah. Kami bisa mencium wajah ibu kami ya Allah. Tapi bagaimana dengan kami yang sudah ditinggal oleh ayah dan ibu kami ya Rabb? Apa yang akan saya cium kecuali debu yang ada di atas pusaranya ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh ya Allah. Putra putri kami, jadikan mereka keturunan yang soleh ya Allah. Muliakan ayah dan ibu kami di hadapanmu ya Allah. Beliau bukan hanya mengorbankan hartanya, bahkan nyawa, raganya, jiwanya, semua untuk hamba ya Allah. Sementara kami tidak peduli dengan itu semua. Dosa kami ya Allah, salah kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Kami sudah tua ya Allah. Kami sudah berumur lebih dari setengah abad ya Rabb, tapi belum pernah berdoa untuk kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Takdirmu memilih hamba saat ini. Engkau mendudukkan hamba di tempat yang paling mulia di bumi, di buminya. Terima kasih ya Allah. Kami syukur kepadamu karena Engkau masih memilih kami. Kami bisa ibadah karena taufikmu.
Kami bisa tahajud karena hidayah-Mu. Kami bisa berdoa untuk kedua orang tua juga karena hidayah dan taufik-Mu, bukan karena kami, ya Allah. Jangan Engkau ambil kembali hidayah-Mu, ya Allah. Jangan Engkau cabut taufik-Mu untuk kami, ya Allah. Kami taubat kepadamu, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Taqabbal minna ya Rabb. Taqabbal minna ya Rabb. Taqabbal minna ya Rabb. Innaka antat tawwabur rahim. Ya sami'ud du'a. Ya sami'ud du'a. Ya sami'ud du'a. Wahai Engkau ya Allah yang Maha mendengar seluruh keluh kesah hamba-Nya. Wahai penerima doa-doa daripada hamba-Nya, kabulkan doa kami ya Allah. Kami banyak dosa, kami banyak maksiat kepadamu ya Allah. Terlebih kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami banyak durhaka ya Allah. Berapa kali kami durhaka kepada ayah ibu kami. Kami lupa, tapi Engkau tidak pernah lupa ya Allah. Malaikat-Mu telah mencatat kedurhakaan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Izinkan kami menghadirkan ayah dan ibu kami ya Allah. Izinkan ya Allah. Izinkan ya Allah. Ketika hamba sujud, kami akan membayangkan kami tidak sujud seorang diri kepadamu. Kami ingin sujud bersama ayah dan ibu kami ya Allah. Kami membayangkan saat ini Engkau mendudukkan hamba. Kami membayangkan tidak duduk dengan saudara kami yang lain, tapi kami duduk bersama ayah dan ibu kami. Kami duduk bersama putra-putri tercinta kami ya Allah, demi untuk mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Mari para jemaah sekalian, kita persembahkan doa cinta kita untuk kedua orang tua kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita ikrarkan bersama, tirukan para jemaah sekalian, ucapkan terutama dalam hati, sambil ditirukan di lisan masing-masing, tetapi ucapkan secara seksama di dalam hati para jemaah sekalian. Kita ikrarkan seluruh pahala ibadah kita persembahkan hanya untuk ayah tercinta kita. Kita persembahkan hanya untuk ibu tercinta kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada niatan kita malam ini, dan mudah-mudahan bisa membahagiakan dan menggembirakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para jemaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
malam ini saya ikrarkan, saya niatkan ya Allah, dan saya mohonkan kehadirat-Mu. Mohon ya Allah, seluruh pahala amal ibadah hamba yang wajib ataupun yang sunnah, berikan semuanya ya Allah untuk ayah dan ibu ya Allah. Hanya itu ya Allah yang mampu kami persembahkan. Sampaikan ya Allah, kabulkan ya Allah, dan ridhoilah kami semua ya Allah, yang duduk, yang i'tikaf di tempat-Mu yang mulia ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kita sholat, para jemaah sekalian, mungkin ada di antara jamaah yang lupa untuk niat i'tikaf. Mari kita niatkan kembali, dan supaya lebih bernilai lagi niat i'tikaf kita jadikan i'tikaf yang wajib dengan cara dinazarkan. I'tikaf dari segi hukum, sunnah hukumnya, dan nilai sunnah ini bisa dinaikkan derajatkan menjadi wajib ketika kita mengubah niatnya, yakni dinazarkan kepada Allah. Mari kita niatkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang tirukan dalam hati. Sekarang tirukan dalam hati panjenengan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat i'tikaf yang dinazarkan di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Dan saya persembahkan pahalanya untuk ayah dan ibu tercinta kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan niat yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Mari sebelum kita salat, kita istighfar sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Kemudian kita langsung salat witir berjamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. As-salatu